Women Rooted in Christ. Tindakan mengampuni dengan penuh belas kasihan pertama-tama datang dari Allah. Dia menginisiasi pendamaian hubungan yang telah rusak oleh dosa dengan manusia. Gambaran ini diungkapkan melalui perumpamaan prodigal son dalam Injil. Anak bungsu yang terhilang dan kembali kepada bapaknya. Bapa yang penuh kasih mengampuni anaknya. Kisah ini menunjukkan Bapa di surga yang tulus menerima manusia kembali kepadanya. Mengampuni kesalahan kita tanpa syarat. Tuhan telah memberikan keteladanan kepada kita. Efesus 4 ayat 32 menuliskan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Kita belajar mengampuni karena Kristus lebih dahulu mengampuni kita dengan tulus. Tak dapat dipungkiri bahwa mengampuni adalah tindakan tersulit untuk dilakukan. Apalagi kita berada dalam keadaan diri yang terluka dan terpuruk. Kita disakiti terus-menerus saat diam dan tak membalas. Tuhan ingin kita jujur terhadap diri sendiri. Jujur bercerita kepadanya bagaimana kita sulit untuk memberi ampun. Namun, selalu ada kesempatan untuk belajar memaafkan. Mengampuni adalah proses setiap hari. Proses untuk melepaskan ego untuk tidak ingin dilukai. Mengenakan mindset baru bahwa tak satu pun manusia yang tak dapat berbuat salah, sengaja atau tidak. Karenanya, manusia butuh pengampunan. Kita memang tidak kompromi terhadap kesalahan. Tapi dengan hati yang luas dan berjiwa besar, kita dapat memberi ampun pada mereka. Ketika kita mulai untuk mengampuni, perlahan kita menanggalkan beban yang berat, yang tidak seharusnya kita tanggung. Karena hidup ini terlalu singkat hanya untuk menyimpan hal-hal buruk dan kepahitan hidup yang digoreskan oleh orang lain. Ada banyak hal indah yang harusnya kita capai, dibanding menggenggam kepedihan yang melucuti kebahagiaan kita. Melepas pengampunan, menanggalkan beban berat, dan mengenakan kembali sukacita yang besar dalam hati kita. Inilah jejak yang Tuhan ingin kita ikuti setiap hari. Saya tertarik dengan sebuah istilah, forgive unforgivable, mengampuni yang tak terampuni. Pelajaran lain dari pengampunan yang sangat penting adalah ketika keadaan terbalik, kita melakukan kesalahan dan melukai orang lain, kemudian menerima pengampunan dari mereka. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Berupayalah dengan penuh kesadaran
tidak melukai mereka untuk kesekian kali. Attitude ini yang Tuhan inginkan. Sama seperti kita yang telah diampuni Tuhan, jangan pernah melukai hati Tuhan kembali. Selamat mengampuni dan diampuni. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau pribadi yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan. Ampuni kami ketika kami sulit mengampuni orang yang bersalah. Hal ini begitu sulit untuk kami lakukan. Karena itu, tolong kami ya Tuhan. Kami tak mampu tanpa kekuatan-Mu. Bimbing kami agar menanggalkan beban berat itu dan mengenakan sukacita sejati daripada-Mu. Kami mau hidup dengan sukacita itu, sehingga mata kami tak lagi memandang hal-hal buruk dari sesama kami. Hati kami bersih dari racun kepahitan yang digoreskan orang lain, sehingga kasih-Mu yang besar terpancar melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau beri dan mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan yang mengajarkan kami untuk bertanggung jawab menjaga kepercayaan dari-Mu untuk hidup dalam pengampunan setiap hari. Amin.